Selamat sore Sobat Ciamik dimanapun Anda berada. Sore ini kita kedatangan tamu yang istimewa, salah satu direktur di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu Bapak Pujo Haryanto. Selamat sore Pak Pujo. Selamat sore. Hari ini kita akan mengulas sisi personal dari Pak Pujo dan kita akan belajar mengenai kepemimpinan yang inspiratif, karena Pak Pujo sudah lama melintang di pemasyarakatan dan kita sebagai generasi muda harus belajar dari apa yang sudah Pak Pujo lakukan. Jadi Pak Pujo, izin Pak Pujo, jadi ada banyak pertanyaan yang sudah disiapkan. Untuk yang pertama, boleh bercerita nggak Pak, bagaimana perjalanan Bapak dari masa kecil, pendidikan hingga sekarang di posisi sekarang ini? Baik, saya tumbuh di lingkungan orang tua saya tentara, jadi memang di sana utamakan kedisiplinan. Jadi itu yang modal saya untuk terus disiplin, terus berjuang lah ketika kita sekolah gitu kan. Saya termasuk orang yang kurang pinter di sekolah, tapi ini kan masalah. Terus masalahnya apa? Berarti kurang belajar. Kalau kurang belajar harus ada yang dikurangi juga, apa? Kurangi mainnya, banyakin belajarnya. Ya itu yang kita kejar terus, harus punya motivasi dan kita harus terbuka bahwa kita ini juga manusia yang tidak sempurna, menerima kritikan orang, dan kritikan itu kita bisa membangun diri sendiri. Karena kita tidak bisa melihat, kalau kadang-kadang nggak fair juga melihat kekurangan diri. Jadi ketika orang memberitahu, ya kita perbaiki apa yang kurang di kita dan kita terus bergerak ke arah maju dan optimis, sabar, tetap berdoa dan semangat. Artinya kalau tadi Bapak sebutkan keluarga ya Pak, keluarga berarti memberikan fondasi yang sangat berarti untuk Pak Pujo ya, terkait dengan kedisiplinan. Berarti itu apakah dibawa sampai saat pendidikan gitu Pak? Ya tentu. Mulai jenjang SMP, SMA dan seterusnya, dan alhamdulillah memang kebetulan saya dapat pendidikan yang lumayan baik lah. Jadi di sekolah-sekolah yang kalau di Jakarta dibilang favorit bukan karena mahal, tapi karena memang di situ tempatnya orang-orang yang terpilih. Nah, saya mungkin karena keberuntungan saja bisa masuk ke tempat mereka. Kemudian Pak, kalau misalkan tadi ada satu kata kunci disiplin nih. Kalau dua hal lagi yang menggambarkan Pak Pujo selain disiplin, kira-kira apa? Ya, hidup ini kan sebenarnya berat. Bagaimana kita menyikapi kehidupan yang berat ini dengan humor, dengan bahagia, supaya kita awet muda dan enggak menjadi penyakit hati, menjadi kelihatannya kita kok kurang. Karena hidup ini ya sekali lagi tadi banyak tantangan, banyak tekanan, banyak ini ya kita hadapi dengan senyum saja. Katanya bukan kentara jasa, hidup itu urip itu mau mampir guyu. Bukan mampir ya Pak? Iya, mampir guyu gitu. Ya, jadi menarik juga teman-teman. Jadi ya selama ini kan kita melihat Pak Pujo dari layar Zoom ya Pak ya, sebagai sosok yang tegas gitu ya. Kemudian sangat berwibawa. Ternyata ada sisi lain yang menarik gitu, menarik untuk kita bisa selami gitu, bahwa ibaratnya dalam kehidupan juga kita harus seimbang gitu kan. Ada humornya tadi kata Pak Pujo. Kemudian Pak, terkait dengan pemimpin, kalau menurut Pak Pujo, pemimpin itu harusnya seperti apa Pak? Di pemasyarakatan misalnya? Harus terbuka dan mendengar. Jadi kalau saya lebih baik pada kita lebih terbuka saja, terbuka terhadap perubahan. Karena kita nggak boleh menutup mata. Ketika sekarang zamannya hukum dibawa ke restoratif justice. Kalau dulu hukum lebih pada kepidana, lebih pada bagaimana ini ditegakkan aturan. Sekarang bagaimana hukum itu lebih berkeadilan. Dan kita harus membuka mindset kita, harus membuka diri kita bahwa kita sudah menerima, karena tuntutannya sudah seperti itu. Jadi ketika negara sudah punya program untuk restoratif justice, ya kita lihat sisi baiknya apa sih dari restoratif justice. Siapa yang diuntungkan? Bukan hanya pelaku, tapi juga korban, dipulihkan masyarakat, negara. Jadi kita lihat azas manfaatnya. Berarti artinya ketika Pak Pujo bisa menjadi pemimpin Pak, ya, kan tidak semua pasti bawahan itu juga punya mindset yang sama Pak. Ya. Nah, untuk membangun seperti itu gimana? Nah, itulah kita komunikasi. Intinya adalah komunikasi, bagaimana setiap perubahan itu kita komunikasikan supaya staf juga mendukung. Kan kita juga punya logo corporate university, bagaimana kita terus belajar menerima perubahan, menganalisis, bisa menilai baik buruknya, bisa mengantisipasi segala hal terkait dengan perubahan itu dan manfaatnya apa. Seperti itu. Jadi kita komunikasi supaya nyambung dengan anak buah.
kita dengarkan mereka dan kita selalu sharing. Kemudian Pak, kalau dari berbagai posisi jabatan yang pernah Pak Pujo amanahi, dapat amanah gitu kan, itu kan banyak sekali kalau saya lihat di sini Pak Pujo. Itu di mana Bapak merasa paling ibaratnya merasa paling wah ini saya sekali gitu ibaratnya, atau merasa paling berdampak untuk lingkungan itu di mana? Saya merasa di setiap tempat saya gini, Tuhan menaruh saya di situ, menugaskan saya itu pasti ada hikmahnya. Sekecil apapun hikmahnya ya itulah saya di situ, bagaimana kita bisa mewarnai tempat situ dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi saya pernah di Papua, saya pernah di Ambon, saya pernah di NTT, di Sumatera 4 kali, di Medan, Palembang, Riau dan Bengkulu, di Jawa hampir semuanya sudah, Sulawesi juga sudah. Artinya kenapa saya ditaruh situ? Bukan kehendak saya, tapi Tuhan yang punya mau dan kita harus berkontribusi. Ada hikmah. Hikmahnya apa? Nah, nanti kita gali di situ. Kenapa kita dibutuhkan di situ? Seperti itu. Oke, ini poin yang menarik Pak. Poin menarik artinya ketika kita kadang-kadang sebagai anak muda misalkan ya Pak, kita kan sering banget protes dengan keadaan atau berbagai macam hal yang kita temui Pak. Nah, sebenarnya kunci utama untuk mau mengambil dan mencari hikmah itu apa menurut Pak Pujo? Pertama sabar, kedua senyum ketika kita berpikir, nah gitu kan. Karena prinsipnya begitu aja. Sudah sabar aja. Memang Tuhan memberikan sesuatu yang paling baik di sini. Kamu belum tahu aja kalau di situ ada hal yang baik buat kamu. Mungkin tidak secara finansial, mungkin secara yang Tuhan kan maha baik. Mungkin hal-hal yang lain yang belum kamu rasakan. Gitu kan. Kita berpikir seperti itu, berpikir jernih aja. Jangan berpikir kita melihat kan Sawang Sinawang maksudnya, oh di sana lebih baik, belum tentu baik buat orang lain, belum tentu baik buat kita. Sudahlah, disyukuri apa yang diberikan. Kan seperti itu, kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, pasti ditambah. Begitu. Kan gitu. Tuhan juga bilang, balasan kebaikan adalah kebaikan. Seperti itu. Iya, ini menarik Pak, sangat menarik. Tapi untuk bisa membangun kesadaran seperti ini Pak, apakah memang dari awal, artinya seperti yang tadi kita bahas, bahwa memang dari keluarga sudah ditekankan seperti itu, atau Pak Pujo juga mendapatkan dalam perjalanan karirnya? Dalam perjalanan hidup kita selalu banyak belajar. Sekali lagi itulah, belajar itu kan sampai akhir hayat, tidak hanya belajar akademis, tapi juga belajar di kehidupan. Bahwa memang hidup itu ada susah, ada senang, ada nangis, ada tertawa. Kan gitu, ada musibah, ada rezeki, kan seperti selalu berhadapan, ada siang, ada malam. Bagaimana kita mensikapi itu lagi? Jadi tergantung di hati. Ketika kita berhadapan dengan musibah, ini cobaan, pasti Tuhan memberikan sesuatu yang pasti kita sanggup untuk mengatasinya. Jadi itulah, jadi hidup itu dinikmati saja. Kalau memang hidup terasa berat, ya sambil disenyum-senyumin aja. Karena toh di didikan empot juga semua lagunya berurai air mata, tapi kenapa dia bisa joget? Bisa dinikmati. Karena kan dalam setiap kesulitan ada kemudahan, kan gitu kan. Orang itu mau mampir guyu itu kan kok di bawah yang susah kan gitu ya. Jadi kuncinya itu teman-teman. Jadi hidup itu mampir guyu, jadi mampir ketawa gitu. Nah ini menarik juga. Nah kemudian Pak, selama proses karir Bapak ini, kalau menurut Bapak nih Pak, pencapaian terbesar dari Pak Pujo itu sampai dengan hari ini, saya kira ya hari ini juga termasuk semua dalam step-step itu perjalanan hidup saya, itu pencapaian yang saya peroleh dari perjalanan hidup itu sendiri, berproses. Kalau dibilang ini titik akhir, tentu kan belum tentu, karena Tuhan maha menentukan. Kita menjalankan saja, menjalankan ritmenya, iramanya, apa yang Tuhan akan. Dan kita ini kan bidak catur. Yang penting kita tetap berusaha, apa yang menjadi pekerjaan kita, menjadi tugas pokok kita, menjadi amanah kita, ya dipikul aja baik-baik. Kalau ketika diserahkan amanah, ya terima, bismillah. Kita jalankan aja, kalau pikir gak mampu. Mau yang enak ya, sifatnya manusia kan mau yang enak-enak. Ya, kan seperti itu, sudah terima saja, pasti ada hikmahnya. Kan seperti itu, dinikmati, hidup itu jangan berat di dalam hati. Ya, tadi ada kata kunci yang menarik Pak, proses Pak. Nah kita sering kali hanya fokus pada tujuan, ya kan Pak, tanpa bisa malah menikmati proses itu sendiri Pak. Kalau menurut Pak Pujo bagaimana harus? Ya artinya gini, kalau kita punya cita-cita besar, nggak mau proses, dia maunya prosesnya instan, pasti jatuhnya juga cepat, karena memang dia tidak dimatangkan dengan proses. Dia mungkin punya jalan shortcut, jalan pintas untuk sampai tujuan sasaran. Secara mental mungkin belum siap, secara pengetahuan juga mungkin belum siap, secara sosial juga belum siap. Dia pasti akan terbanting juga, karena
dia melawan hukum alam. Seperti itu, udah nikmati aja prosesnya, setiap proses ada tahapannya. Untuk mencapai finish kan selangkah demi selangkah. Nikmati aja langkah-langkah itu, langkah-langkah kecil. Seperti itu. Kalau mau cepat, langkahnya dipercepat. Sambil dinikmati ya Pak? Iya, sambil dinikmati. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pesan dari Pak Pujo gitu untuk teman-teman dimanapun berada gitu ya, terkait dengan kepemimpinan yang inspiratif. Itu kira-kira langkahnya seperti apa? Tadi kayak menikmati proses segala macamnya dan pembawaannya harus seperti apa Pak sebagai seorang pemimpin? Jadi setiap orang tuh beda ya, karena kan gaya kepemimpinan ya. Ada yang demokratis, ada yang otoriter, kan seperti itu ya. Ya karena saya seperti ini ya, kita harus terbuka, harus komunikasi dibuka dengan bawahan, supaya nyambung apa yang menjadi harapan bawahan, apa yang menjadi kemauan pimpinan, sama-sama menuju satu arah. Sebenarnya sama-sama menuju satu arah. Kita nikmati perjalanan masing-masing, jangan ada yang saling menjegal, kita komunikasikan kalau ada hal yang mungkin bersimpangan, kita luruskan langkah, luruskan hati, luruskan niat, pikirannya harus sama, semangatnya harus sama. Seperti itu. Jadi berikut tadi teman-teman Sobat Ciamik, pesan inspiratif dari salah satu pemimpin inspiratif di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Pujo Harito, dan kita juga ada kenang-kenangan dari Mbak Ponti Podcast. Saya Bapak, ini salah satu produk kita Pak, yaitu Ciamik Production Bapak. Ciamik Production untuk teman-teman cukuplah suci besi yang membantu bukan hidupku. Yang benar buat kami Bapak.